Beberapa jam kemudian mereka sampai di pos 4. Tapi mereka nggak menyadari ada yang kurang di antara mereka. Ternyata Fikri hilang. Saat gelap menelan cahaya, suara-suara dari kegelapan mulai berbicara. Selamat datang di Suara dari Kegelapan. Gunung Lawu. Di balik keindahan alamnya, tersembunyi kisah-kisah yang gak akan pernah habis dikisahkan. Kali ini, aku akan membawa kalian menuju ke sebuah kisah nyata yang dialami oleh 5 orang pemuda pada tahun 2018 lalu. Sebuah kisah yang membuat mereka hanya turun berempat dan yang satu lagi dinyatakan hilang selamanya. Jadi, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Jadi kelompok ini terdiri dari Dito, Fikri, Arga, Sari, dan Nia. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir yang baru saja menyelesaikan skripsinya dan mereka sedang butuh refreshing. Mereka berencana untuk mendaki gunung karena mereka berpikir pemandangan di gunung itu sangat indah dan udaranya masih sejuk. Jadi, mereka juga berpikir bahwa di gunung bisa membuat otak mereka kembali fresh. Akhirnya, survei mereka tanya ke beberapa mapala gunung yang bagus yang mana. Dan pilihan jatuh ke Gunung Lawu. Dan mereka rencananya akan mendaki Gunung Lawu ini via jalur Cetho yang katanya terkenal mistis. Kenapa mereka memilih jalur itu? Karena menurut beberapa mapala, Gunung Lawu via jalur Cetho itu sangat luar biasa indah dan mungkin akan cocok buat mereka yang lagi butuh refreshing otak. Nah, setelah mereka menentukan pilihan di Gunung Lawu, siap-siaplah mereka beli perbekalan, mereka sewa alat untuk mendaki, dan lain-lain. Setelah semua siap, mereka pergi pada hari Sabtu. Beberapa saat kemudian, mereka udah sampai di base camp, langsung mereka daftar ke Simaksi. Setelah daftar, mereka berkumpul berdoa agar diberikan keselamatan pada saat mendaki dan juga sampai turun. Akan tetapi, ada satu orang aneh, yaitu bapak-bapak tua, tiba-tiba mendekati mereka dan memperingatkan mereka. Bapak-bapak itu bilang seperti ini, nanti kalau sudah sampai pos 3 ke atas, jangan ada yang sompral. Dan juga jangan satu kali pun kalian mengucap kalimat larangan yang dilarang di Gunung Lawu ini. Saya sendiri juga gak tahu karena saya belum pernah mendaki ke Gunung Lawu. Kalau kalian tahu kalimat larangan ini, tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke ceritanya. Pas setelah bapak-bapak ini memperingatkan mereka, mereka semua itu hanya ketawa kecil, seolah-olah mereka menganggap semua ini hanya mitos. Tapi tidak dengan teman kita yang satu ini, yaitu si Arga. Si Arga dengan sopan mendatangi bapak-bapak tersebut dan mengucapkan, terima kasih Pak, sudah diperingatkan. Insya Allah kita nanti akan jaga ucapan dan jaga tingkah laku di atas gunung. Dengan begitu, setelah selesai itu mereka bersiap-siap, sudah selesai berdoa. Akhirnya mereka mendaki. Akhirnya mulailah mereka mendaki. Perjalanan pada awalnya lancar-lancar aja. Dari base camp ke pos 1, pos 1 ke pos 2. Bahkan pada saat pendakian ini, mereka merasa seperti ringan-ringan saja. Mereka mendaki sambil ketawa-ketawa, sambil nyanyi-nyanyi,
sambil foto-foto menikmati pemandangan Gunung Lawu. Akan tetapi, pada saat sudah akan menjelang maghrib dan mereka sudah mendekati pos 3, Nia tiba-tiba mengalami sesak nafas, pusing, mual-mual, dan sedikit muntah. Dito mengira bahwa Nia ini mengalami gejala AMS, Altitude Mountain Sickness. Nah, karena sudah dekat dengan pos 3, mereka semua mencoba untuk menyemangati Nia. Si Dito bilang, ini semangat nih, bentar lagi kita nyampe pos 3, kita ngecamp di sana aja. Lah, ketika Dito berkata seperti itu, teman-temannya pun juga ikut menyemangati Nia. Ya nih, gak apa-apa nih, ayo semangat, kita bantu terus. Akhirnya, karena terus disemangati, Nia bangkit. Tapi Nia ini naik sambil dipopong sama Arga. Gak berapa lama kemudian, mereka memang sampai di pos 3. Tapi di pos 3 sama sekali nggak ada pendaki lain, dan cuma mereka aja yang sampai di situ. Akhirnya cowok-cowok buru-buru bikin tenda. Setelah tenda selesai dibangun, Dito dengan segera menyuruh Nia beristirahat di dalam tenda, dan Dito juga nyuruh si Sari nemenin Nia di dalam tenda. Kalau amit-amit nih terjadi sesuatu sama si Nia, jadi Dito nyuruh si Sari buat nemenin Nia. Sedangkan yang cowok-cowok ya mereka buat api unggun, lalu mereka masak air, mereka bikin teh, mereka bikin kopi, dan juga ya kalian tahulah sahabat semua pendaki, yaitu mie instan. Gak akan pernah kelewat mie instan dari seorang pendaki. Akhirnya setelah mereka mereka masak air, teh sudah jadi, diminumkanlah ke Nia, Sari. Mie instan sudah jadi, mereka makan bareng-bareng sambil menikmati hawa di gunung yang dingin itu. Mereka makan mie instan sambil bincang-bincang santai, nyanyi-nyanyi, ya seperti pada umumnya lah. Lalu beberapa saat kemudian ada salah satu dari mereka yang tiba-tiba sompral. Dia berkata yang enggak, dan juga dia mengucapkan kalimat larangan itu, yaitu si Fikri. Dia tiba-tiba ngomong gini, malam-malam gini kayaknya banyak yang sering nitip ya. Dan juga dia mengucapkan kalimat itu, kalimat larangan tadi. Pas Arga dengar si Fikri sompral seperti ini, sontak si Arga langsung sedikit emosi lah ya, negur ke arah Fikri. Woi Fik, lu jangan sompral ya, kita ini masih di gunung, kata si Arga. Dan dengan entengnya si Fikri ini cuma nyaut seperti ini, alah, paling itu cuma mitos. Udah lah, gak usah dipusingin, kita kesini tuh refreshing lah, gak usah tegang-tegang seperti itu, nyantai aja, kayak gitu-gitu itu mitos. Tapi menurut si Arga, peringatan bapak itu bukan sekedar mitos belaka. Karena gak ingin bersih tegang, akhirnya mereka menyudahilah perdebatan seperti itu. Mereka lanjut makan mie instan sambil ya bincang-bincang nyantai lagi. Lalu gak beberapa lama kemudian si Fikri ini bilang dia ingin masuk tenda duluan karena dia udah ngantuk, hanya seperti itu. Sedangkan si Dito sama si Arga masih ngopi sambil nyantai. Lalu beberapa saat setelah Dito dan Arga ini ngopi, karena merasa hawanya udah mulai dingin, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda ya, untuk istirahat lah supaya besok nggak kesiangan buat bangunnya. Nah, pas di dalam tenda, si Dito ini orangnya insomnia bro.
Jadi dia nggak bisa langsung tidur. Sedangkan si Fikri sama si Arga langsung ngorok katanya, mungkin lagi kecapean lah. Karena nggak bisa tidur, akhirnya si Dito nyalain musik lah dalam HP-nya. Dia duduk sendiri, dia nyalain musik biar nggak bosen. Dan juga dia mungkin cari rasa ngantuk dari musik itu. Siapa tahu dia bisa ngantuk ketika dengerin musik. Dia dengerin musik nyantai gitu kan. Lalu beberapa jam kemudian, ya sekitar setengah jam sampai 45 menit lah, si Dito ini dengerin musik. Dia ngerasa bosen. Akhirnya dia matikan musiknya. Bosen gua gitu kan Dito. Ya udah, ya gua matiin aja gitu pikir Dito. Pas setelah Dito ini matiin musiknya, tiba-tiba Dito ini mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda mereka. Dito perhatikan, loh, kok suara langkah kakinya ini kayak cuman di sekitar tenda aja. Dito berpikir itu adalah pendaki yang baru aja nyampe di pos 3 dan pingin ngecamp di situ. Soalnya pas tadi Dito dan kawan-kawannya itu sampai pos 3 kan nggak ada orang sama sekali. Nah, jadi Dito berpikir seperti itu. Mungkin aja ada pendaki yang baru datang dan pingin ngecamp juga di situ. Karena penasaran, Dito buka tendanya, siapa tahu benar-benar pendaki kan. Tapi pas Dito buka tenda, ternyata Dito nggak nemuin apa-apa di situ. Dan itu cukup aneh menurut Dito. Ya iyalah, wong dia jelas-jelas dengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Dia tengoklah ke sana ke sini. Iya, masih nggak ada orang gitu. Karena ya mungkin Dito berpikir, jadi waktu itu Dito berpikir mungkin itu suara hewan kali ya yang lewat lagi cari makan. Akhirnya karena nggak menemukan apapun, Dito balik menuju ke tenda. Nah, setelah balik ke tenda, Dito coba nyalain musiknya lagi pakai headset biar nggak kedengeran suara langkah kaki itu, katanya seperti itu. Nah, pas Dito dengerin musik lewat headset, dia mau rebahan. Lah, pas mau rebahan ini, tiba-tiba Dito melihat sebuah sosok atau bayangan lah ya dari arah luar tenda. Lah, sosok ini menurut Dito, menurut penglihatan Dito itu adalah seorang wanita berambut panjang, seolah-olah dia itu terus memandangi tenda mereka. Jadi sosok itu diam cuman mandang gitu aja. Karena ya sedikit aneh, Dito ngira itu salah satu temen ceweknya. Mungkin aja lagi cari spot buat setelah cari spot buat buang air gitu pikir Dito. Nah, karena ya sedikit penasaran, Dito buka lagi tendanya. Maksudnya Dito keluar lagi buat ngecek siapa sih itu. Nah, pas Dito buka, ternyata Dito masih nggak menemukan apa-apa. Dan di luar tenda itu masih kosong, nggak ada pendaki lain. Ya cuman tenda mereka aja yang ada di situ. Lalu Dito berinisiatif ngecek lah, coba dia intip ke tenda perempuan. Ternyata pas Dito cek, ternyata cewek-ceweknya juga udah tidur semua, udah pules. Nah, karena malam makin dingin, kan makin dingin nih, ya Dito masuk aja ke tenda. Dia pikir, wah, udah gua gak peduli apa itu, gua masuk aja, gua tidurin. Gak peduli Dito, langsung tidurlah Dito. Keesokan paginya, setelah mereka tidur nyenyak, keesokan paginya mereka ya masak-masak lah buat sarapan supaya pas mereka lanjut mendaki mereka nggak kelaparan. Jadi yang masak kali ini adalah si Arga, jadi dibantuin sama teman-temannya lah masak. Mereka tanya-tanya kondisi Nia, ternyata Nia udah baik-baik aja.
Nah, pas mereka masak-masak nih, terus mereka makan-makan bareng, ngeteh bareng kan ya, sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba si Fikri ini kayak langsung nyeletuk kayak gini. Dia jujur bercerita seperti ini, ngomong ke mereka, jadi semalam Fikri ini mengalami mimpi aneh. Fikri bercerita seperti itu. Aneh gimana? Kata Dito seperti itu. Iya aneh. Aku itu mimpi ada cewek cantik bawa aku pergi menuju ke jalan setapak di balik pohon. Lah karena cantik ya aku ikutin, katanya si Fikri seperti itu. Lah sedangkan si Arga yang waktu dengerin itu agak aneh. Dia berpikir, masa iya? Nah, Arga langsung bilang kayak gini, mungkin itu cuma mimpi, Fikri langsung bilang, semoga aja itu cuma mimpi. Akhirnya lanjut mereka sarapan sebelum sebelum lanjut menuju ke pos 4. Setelah mereka selesai makan, mereka beres-beres, langsung mereka menuju ke pos 4 dengan formasi di depan itu Dito, setelah itu si Nia, setelah itu si Arga, lalu Sari, dan yang terakhir adalah Fikri. Mereka jalan menuju ke pos 4 sambil bincang-bincang. Beberapa jam kemudian mereka sampai di pos 4. Tapi mereka nggak menyadari ada yang kurang di antara mereka. Ternyata si Fikri hilang. Lah, kok bisa? Waktu pas sampai di pos 4, si Dito kaget, kok Fikri ini ndak ada di barisan paling belakang. Lah, saling tanyalah mereka. Dito tanya ke Sari, loh Sar, itu tadi kan Dito di belakangmu, kenapa kok sekarang tiba-tiba gak ada? Gimana sih, kok gak ada kayak komunikasi gitu kan di Dito. Lah si Sari ya juga membela diri, ditanya seperti itu sama Dito. Loh, barusan Dito itu masih ada di belakangku. Bahkan aku itu masih bilang seperti ini ke si Fikri, katanya si Sari. Fik ya, kalau ndaki gini lumayan capek ya. Bahkan menurut si Sari, Fikri ini juga menjawab gitu loh. Jadi si Fikri ini sempat jawab seperti ini, iya ya ginilah, kalau naik gunung memang agak berat dan juga banyak halangannya. Padahal selama mendaki mereka itu tidak terlalu menemui halangan, ya lancar-lancar aja. Nah, ketika mereka tahu ada Fikri hilang, seketika langsung panik mereka. Mereka bingung mau gimana. Waktu itu di pos 4 juga nggak ada pendaki. Aneh juga ya, kenapa di pos 3 dan pos 4 nggak ada pendaki? Lah, Dito akhirnya mengambil keputusan, wah kayaknya ini udah nggak bener ini. Kita balik turun aja, kita cari Fikri sekarang juga, kata si Dito. Mereka carilah si Fikri ke sana ke sini. Mereka teriak-teriak, Fikri, Fikri. Tapi nihil, Fikri masih tetap nggak ditemukan. Bahkan mereka sampai keluar jalur, sampai ya mereka babat-babat lah. Apa ya babat-babat itu bahasa Indonesianya? Mereka tebas-tebas pohon lah. Barangkali si Fikri ini tiba-tiba buang air langsung belok gitu kan. Tapi ternyata setelah beberapa jam mereka nyari si Fikri sampai sore hari, sekitar ya jam 3 katanya si Dito sama si Arga, nggak ketemu juga si Fikri ini. Karena nggak ketemu, makin panik mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk langsung turun aja ke base camp untuk mencari bantuan. Mereka turun ke base camp untuk mencari bantuan. Sampai di base camp, mereka langsung laporin lah itu bahwa salah satu teman mereka hilang, yaitu si Fikri. Dan bapak-bapak yang waktu itu meringatin mereka itu juga ada di situ. Dan bapak-bapak itu langsung bilang kayak gini, kan sudah saya ingatin mas,
jangan sompral. Gunung Lawu ini juga sedikit banyaknya itu terkenal mistis, Mas. Makanya jangan sompral. Lah si Arga waktu itu, iya Pak, teman kita ini memang sedikit sompral, tapi cuman sedikit aja kok Pak, nggak parah katanya gitu. Kami minta tolong Pak supaya teman kita ini bisa diketemukan Pak, tolong cari bantu, seperti itu kata si Arga. Akhirnya orang-orang dari basecamp ini bantu mereka nyari, bahkan tim SAR pun juga ikut dikerahkan untuk mencari si Fikri. Sampai malam hari tetap nggak ketemu. Akhirnya besok paginya dilanjutkan lagi pencarian si Fikri ini. Lah sedangkan si cewek-cewek udah mulai nangis-nangis. Mereka itu kayak, aduh Fik, kamu di mana Fik? Si cowok-cowok masih kekeh nyari terus. Ya mereka mau ngomong apa sama orang tuanya Fikri? Masa tiba-tiba Fikri hilang? Gitu kan? Akhirnya mereka itu nyari terus sampai kalau nggak salah sekitar 2 hari setengah Fikri juga nggak ditemukan. Lalu salah satu relawan bilang kayak gini, ya kalau hilang di Gunung Lawu nggak semuanya berarti jatuh ke jurang atau dan yang lain, bisa jadi orangnya itu adalah orang yang dipilih, kata gitu. Arga pas mendengar itu langsung bergetar Pak, langsung bergetar dia. Aduh masa iya Fikri kena hal-hal yang di luar nalar, katanya si Arga dalam hati kan. Aduh gimana nih. Akhirnya pencarian pun dihentikan karena nggak ketemu. Tapi ceritanya nggak sampai sini aja. Pada saat mereka pulang pun mereka mendapati ada sesuatu yang aneh. Nah, beberapa hari setelah pencarian ini dihentikan, mereka semua itu mendapati kejadian aneh. Jadi beberapa dari mereka itu mengalami mimpi aneh. Contohnya waktu itu si Nia tiba-tiba di mimpi Fikri itu minta tolong aku Nia. Katanya si Fikri ini bukannya hilang, tapi Fikri ini nggak bisa pulang. Di mimpinya Nia itu seperti itu. Dan si Dito dan Arga pun juga mengalami hal yang sama. Mereka seperti kayak didatangi Fikri gitu loh. Fikri ini minta tolong supaya cepat ditemukan. Soalnya menurut mimpi mereka masing-masing, Fikri ini nggak hilang. Fikri ini masih di situ, cuma nggak bisa pulang. Padahal mereka berempat udah berusaha nyari kan, bahkan sampai dibantuin tim SAR juga nggak ketemu gitu. Dan anehnya, pada saat beberapa minggu setelah Fikri dinyatakan hilang, ada seorang pendaki solo hiking ya. Nah dia itu waktu itu pengen ngerekam kayak lewat drone gitu, lewat apa ya bilangnya ya kamera yang bisa terbang itulah, drone gitu. Nah dia itu ngerekam dari atas. Dan dia melihat sosok seperti Fikri itu berdiri di tepi jurang. Lah, di rekaman videonya itu pun ada sosok Fikri. Tapi pada saat orang basecamp terus habis gitu Dito sama Arga menuju ke jurang yang katanya itu terlihat sosok Fikri, tetap Fikri itu ndak ada. Pertanyaannya, di mana Fikri waktu ya? Padahal di video mereka itu jelas ngelihat siluet Fikri. Bahkan anjing pelacak pun dari tim SAR ya waktu itu bawa anjing pelacak. Anjing pelacak ini nggak bisa
cium baunya Fikri. Dan anjing pelacak ini cuman sampai di tepi jurang yang ada siluet Fikrinya tadi. Gimana menurut kalian? Ada yang tahu Fikri di mana? Makanya kalau udah di gunung jangan sompral, minimal tata krama dijaga, mulut dijaga, biar nggak kejadian seperti Fikri. Jadi wallahu alam bishawab. Kita nggak tahu semuanya Fikri itu masih hidup atau enggak menurut teman-temannya. Tapi beberapa kali kadang mereka itu masih didatangi sama Fikri di dalam mimpi. Katanya Fikri itu masih di situ, masih di Gunung Lawu. Dan ya kita nggak tahu lah kita harus gimana. Oke, jadi itu tadi cerita dari kemistisan Gunung Lawu. Apa kalian juga pernah mendaki ke Gunung Lawu? Hal-hal apa saja yang kalian pernah temui di Gunung Lawu? Aku juga penasaran dengan cerita kalian. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video horor atau cerita-cerita horor dari channel ini. Nah, aku juga punya segmen 1 menit horor bareng aku upload di short. Kalian tonton aja itu cerita-cerita pendek yang ya mungkin bisa membuat kalian itu susah untuk tidur. Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.